Ya, sepertinya emas harus menunda kenaikannya karena kemarin dia fail, dia gagal untuk melanjutkan kenaikan di atas 3345 dan sepertinya untuk saat ini kita tandai itu sebagai zona resisten psikologis. Kira-kira apakah nanti malam akan terjadi kejutan seperti yang terjadi di hari Senin? Atau ini akan menjadikan titik tekan baru untuk emas kurang lebih mungkin tertekan di bawah 3250-an. Ini akan kita lihat dari grafik berikut ini. Oke, inilah grafik US Treasury Yield. Seperti biasa, kita lihat di sini grafik menunjukkan candlestick kemarin untuk US Treasury Yield-nya ditutup bullish. Tapi coba lihat ya, ini ada dampak yang cukup bisa dibilang kabar menarik lah ya. Kalau kita perhatikan dari candlestick, mungkin kita anggap ini adalah candle bullish karena berwarna hijau dan seperti yang lainnya berarti tanda-tanda kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari ujung pangkalnya, atasnya dia ada tail seperti itu, ada shadow seperti itu menandakan adanya titik balik atau tone rejection setelah dia berupaya untuk mengalami kenaikan. Artinya berarti kita di depan mata untuk proyeksi yang kemarin kita sempat singgung panjang lebar terkait dengan potensi dari head and shoulder. Kalau betul ini terjadi, berarti sinyal yang mungkin bisa kita manfaatkan adalah nanti malam, yaitu kaitannya dengan pengumuman Trump. Tapi untuk sementara waktu ini, saya anggap saja ini untuk potensi kenaikan. Jadi untuk sementara waktu kita sell terlebih dulu untuk semua yang berlawanan dengan US dollar, tapi nanti malam mungkin kita akan berseberangan atau berlawanan, atau sebaliknya, atau reverse ya. Nah, kaitannya dengan hal ini, kita perlu konfirmasi juga dengan posisi dolar. Dari posisi dolar harusnya kita melihat ada kecenderungan juga mengalami rejection atau tanda-tanda rejection. Oke, kita lihat sini. Posisinya ternyata mirip dengan apa yang kita bahas kemarin. Jadi indikasinya dia juga sudah memiliki tail atas yang lebih tinggi atau lebih panjang. Kemudian kita juga cukup dekat dengan zona trendline resisten. Ya, jadi kemungkinan potensi rejection siap-siap akan terjadi nanti malam. Kalau itu terjadi berarti siap-siap emas pun mungkin bisa saja rebound atau berbalik arah. Oke, berarti kalau begitu kita ambil kesepakatan ini bahwa kemungkinan kesempatan yang bisa dimanfaatkan itu adalah di nanti malam. Kecuali teman-teman, kalau ternyata ini sinyalnya meleset dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Trump itu tidak berupa kejutan dan bahkan kecenderungan sudah diantisipasi, maka dolar berpotensi mengalami penguatan. Dan itu berarti menandakan perubahan tren setelah dia berhasil tembus trendline resisten tersebut. Oke, kalau gitu juga yang harus kita perhatikan dalam waktu dekat adalah pound sterling. Kemarin kita menantikan terkait dengan potensi dari yang namanya double bottom. Ternyata itu tidak terjadi ya. Posisinya setelah dia naik ternyata fail, kemudian dia turun lebih rendah. Jadi kalau seperti ini kelihatannya kita bukan lagi terkait dengan yang namanya double bottom. Justru kalau kita ambil garis trendline ini yang merah, maka yang kemungkinan kita sedang perhatikan saat ini itu adalah potensi dari yang namanya bearish ataupun descending triangle. Kalau misalkan descending triangle, maka yang paling memungkinkan terjadi adalah ini akan mengalami rejection. Sehingga itulah sebabnya kenapa hari ini kita tetap mengincar sell. Yang kedua alasannya sederhana, kemungkinan potensinya dolar masih dianggap sebagai safe haven untuk saat ini, sehingga apapun yang berlawanan dengan US dollar itu relatif mengalami penurunan. Karena di sisi lain juga kita mungkin siap-siap juga. Kalau memang ternyata indikasi grafik dolar dan juga US Treasury tadi kita sempat lihat itulah benar, bahwa nanti malah akan terjadi pembalikan. Coba lihat di grafik pound sterling pun secara teknis ini adalah menunjukkan rejection dari zona support kan di saking dekatnya dengan support trend line sehingga kemungkinan sangat potensial untuk terjadinya rebound. Tapi sayangnya teman-teman, ada hal lain yang juga menuntut kecurigaan kita. Kalau kita anggap ini garis trendline atau kita hubungkan garis trendline, kemudian saya anggap ini adalah bagian bawahnya supportnya, maka yang terjadi atau yang nampak di sini adalah potensi dari rising wedge. Dan believe it or not, area seperti ini biasanya akan memberikan dampak yang signifikan untuk pembalikan atau tanda-tanda pembalikan. Artinya di sini kemungkinan dia akan break area support itu. Karena kalau kita perhatikan dari pergerakannya, tadinya dia sudah mengalami kenaikan seperti ini. Kemudian dia mulai terkonsolidasi dan range-nya semakin terbatas sampai akhirnya ya puncaknya seperti itu. Dan kalau kita compare dengan apa yang terjadi pada sisi support resistennya, maka yang paling dekat adalah kemungkinan tembus di bawah 1.3500. So, ke depan mungkin kita perlu memastikan itu ya, setidaknya untuk sampai nanti malam. Tapi kalau misalkan dolarnya relatif lebih lemah, mungkin saja ini akan fail tembus dan akan naik atau mungkin lebih tepatnya menguji resisten 1.3700 dan itu saatnya kita berubah tren. Untuk saat ini kita tetap lakukan sell terlebih dulu. Sementara untuk crude oil, kenapa posisinya kita tetap sell? Karena seperti yang kemarin kita sempat singgung bahwa selama dia tidak naik di atas 6860 ya,
Selama dia tidak naik di atas 68.60, lalu kemudian tidak stay di atas 68.60, maka kita anggap itu adalah fall signal. Dan seperti yang terlihat, dia sempat naik sampai 68.60 atau bahkan lebih tinggi, tapi dia fail dan dia tidak bertahan di atas. Kuncinya di situ. Ternyata dia turun kembali dan sempat turun di bawah area 68. Kalau begini, artinya posisi dari yang kita singgung terkait dengan bearish flag, di mana inilah resisten, maka kita anggap ini masih tetap dominan. Kalau begitu, posisi yang paling tepat adalah kita tetap mengincar sell karena opsinya ini dikatakan sebagai bearish flag. Ya, dan target terdekat mungkin kalaupun misalkan kita asumsikan atau ada keraguan untuk terjadi penurunan sampai ke 63 ataupun 65, maka yang terdekat adalah area 66. Dengan asumsi bahwa ini ada harapan dari double top, lalu kemudian nantinya ke depannya kalau misalkan ini bisa tembus lagi, berarti barulah kita akan melirik zona 65. Tapi untuk sementara waktu target saya pendek saja ke 66. Kemudian Anda bisa reverse menjadi buy kalau betul-betul dia terjadi kenaikan di atas zona 6860 ya. Ingat, kenaikan yang dimaksud adalah kenaikan dilanjutkan dengan stay di atas 68.60. Selama dia cuma kenaikan sementara kemudian dia berbalik lagi tutup di bawah area 6860, berarti kita anggap itu false signal atau false breakout. Sementara itu kalau kita lihat dari grafik gold, kelihatannya di sini kita harus bagi dua, teman-teman. Posisi yang pertama kalau kita lihat dari grafik daily, jelas kita punya support kuat di sini. Itulah area yang mungkin kita tandai dari sejak lama, yaitu adalah area kisaran 3204 sampai 3295. Nah, sebetulnya range juga cukup terlalu jauh ya kalau kita artikan bahwa ternyata supportnya masih tetap potensial. Tapi begini, kalau misalkan lihat seperti ini, berarti dampak yang paling dekat adalah zona support yang ini. Berarti kalau begitu kita ambil candlestick yang ada di tanggal 30 Juni dan itu adalah range di kisaran 3259 sampai 3209. Artinya potensi yang terendah dari tekanan ini adalah 3259. Anggapannya seperti itu. Kalau memang ternyata perkiraan kita ini benar dan bisa dibenarkan dengan fakta bahwa Trump nanti malam akan membuat ketidakpastian kembali dan membuat ancaman kepada risk aset, maka emas bisa berpeluang untuk mengalami rebound. Dan itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi tunggu dulu, karena tadi pagi atau sampai detik ini pun penurunan nampaknya masih tertahan di 3285. Tadi malam itu turun sampai 3287 dan berbalik ke 3300-an, bahkan sempat ke 3310. Artinya kalau skenario kita benar bahwa potensi yang akan terjadi berikutnya adalah bukan lagi terkait dengan inverse head and shoulder, melainkan double bottom yang cukup besar, maka harapan saya adalah double bottom itu akan muncul di teritori ini, teman-teman. Itu berarti alasan yang tepat untuk mengubah strategi adalah saat dia memasuki zona orange atau mendekati zona orange. Seperti yang sekarang ini terjadi. Area orange yang tertinggi adalah di area ini. Ini adalah di kisaran 3283. Sementara kalau yang paling rendah adalah 3259. So, Anda bisa ubah strategi menjadi buy antara di kisaran 3259 sampai ke 3283 tersebut. Nah, tapi bagi saya yang paling memungkinkan karena pengumuman dari Trump itu masih cukup lama sampai nanti malam, maka kemungkinan kita harus bersabar terlebih dulu. Lalu kemudian sambil tunggu ambil saja zona tengahnya, dan zona tengah berarti di kisaran 70 ataupun di zona 60-an. Setelah itu demand diharapkan akan mendorong kembali dan secara bertahap berjenjang untuk kembali di atas 3300-an. Nah, secara singkat, kalau lihat dari grafik H1-nya, ini juga menunjang terkait dengan potensi tersebut. Karena posisi yang kemarin kita memperkirakan ini adalah harusnya wave kedua, kemudian lanjut ke dengan ketiga, ternyata fail setelah dia terjadi penurunan di bawah zona ini. Sehingga artinya perhitungan ulang yang kita lakukan adalah mendapati bahwa ini adalah skenario yang kemungkinan bisa terjadi atau sedang terbentuk, yaitu penurunan di skala ataupun di hitungan A, B, C, D, dan inilah titik E. Sehingga kalau begitu sell masih tetap dipertahankan sampai nanti malam kalau misalkan dia sudah mendekati 3270 ataupun bahkan 3260 atau terakhir 3250, Anda harus segera exit karena yang dikhawatirkan adalah ini demand yang sangat kuat sehingga akhirnya mendorong kembali kenaikan harga. So, ubah strategi menjadi buy kalau ternyata dia sudah berada di zona tersebut.